Selamat pagi semuanya, saya Garen Stefania China dari kelas 1247 absen 14 dan kali ini saya akan mulai proyek menanam yang diawali dengan proses penyemaian. Kali ini saya akan menanam bibit terong. Peralatan yang dibutuhkan adalah media tanam berupa tanah yang sudah dicampur dengan pupuk, kemudian ada pot untuk menyemai, ada bibit terong, ini bibitnya. Kemudian ada air. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan media tanam ke dalam pot untuk menyemai. Seperti ini ya. Untuk banyak sedikitnya tanah yang kita masukkan disesuaikan dengan tinggi dan lebar dari pot sendiri. Kita masukkan sampai secukupnya saja. Setelah dirasa cukup, kita mau menyiapkan dulu bibit terongnya, ini dia bijinya, kemudian mau kita masukkan. Tapi sebelumnya kita lubangi dulu tanahnya seperti ini dengan jari telunjuk. Di situ aku buat 5 lubang dan masing-masing lubangnya aku masukkan 2-4 biji terong. Sekarang kita mau tutup dengan tanah yang ada di atasnya. Tutup sampai rata, kemudian langkah terakhir yaitu kita siramkan air. Kita siramkan secukupnya saja. Nah, dengan ini proses penyemaian pun sudah selesai. Hari ini tepat seminggu setelah proses penyemaian, tepatnya tanggal 14 Agustus 2021. Di sini bisa kita lihat, sudah mulai muncul 2 helai daun, serta ada batang muda. Agenda kita hari ini, kita mengukur tingginya udah berapa, dan kita mau kasih pupuk organik. Oke, di minggu pertama ini, tingginya masih sekitar 1-2 cm. Masih kecil ya? Nah, setelah ngukur tinggi, kita mau kasih pupuk organik. Yang aku pakai ini adalah pupuk Nurbuat. Caranya, pupuknya dicampur dengan air seperti yang ada di dalam botol dan tinggal kita siram aja. Kita siram sampai merata ya. Foto ini diambil pada tanggal 9 September 2021 saat tanaman terong sedang dijemur pagi. Sebenarnya di foto ini ada 3 pot terong, yang satunya itu pot cabai. Sayangnya tanaman cabainya udah mati. Kita udah bisa lihat pada tanggal 9 September ini udah mulai muncul 3-4 helai daun pada batang mudanya. Hari ini adalah tepat minggu keempat setelah proses penyemaian. Sekarang rencananya kita mau pindahin bibit terong yang udah tumbuh 3-4 helai daun ke dalam polybag. Ini polybagnya untuk pertumbuhan seterusnya. Sebelumnya kita mengukur dulu nih, setelah minggu 4 udah berapa sih tingginya? Karena terakhir kita ngitung sekitar 1-2 cm kan? Oke, kita mau hitung. Wah, ternyata di minggu keempat ini udah sekitar 6-7 cm. Selanjutnya kita mau masukin dulu media tanam ke dalam polybag. Oh iya, polybag ini adalah tempat pertumbuhan seterusnya untuk tanaman terongku nanti ya. Dan polybag yang aku pakai ini ukurannya 40x40 cm. Setelah tanah pada polybag terasa cukup dan sesuai batasnya, kita mau memindahkan bibit terong yang sudah bertumbuh kecil ini ke dalam tempat barunya. Kita ambil secara perlahan, seperti ini, kemudian tanah yang lama pun terikut tidak masalah, dan mau kita tanam di tempat barunya. Nah, karena di sini masih ada 2 batang muda, maka kita pisahkan dulu dan kita ambil satu aja, kemudian mau kita tanam di tanah. Langkah pertama,
kita mau buat lubang pada tanah, kemudian kita meletakkan bibit terong mudanya ini ke dalamnya. Setelah diletakkan, kita mau ratakan tanah sekitar dengan tangan, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita mau siram dengan pupuk. Oh iya, karena dari awal aku menanam 3 pot kecil, sekarang aku mau pindahkan dulu bibit-bibit terong lainnya ke dalam polybag seperti step-step sebelumnya. Oke, ini adalah foto sehari setelah aku memindahkan bibit-bibit terong dari pot kecil ke dalam polybag, dan ini sedang dijemur pagi. Ini tanggal 15 September 2021. Video ini saya ambil pada tanggal 13 November 2021. Memang selama bulan Oktober, saya tidak memvideokan apapun tentang pertumbuhan tanaman terong ini karena rasanya dari minggu per minggu, perkembangan dan pertumbuhannya kurang signifikan. Bisa dilihat pada bulan November ini, daunnya sudah mulai lebat dan sudah mulai melebar. Batangnya masih berwarna hijau. Di sini masih ada tanaman yang tingginya cukup pendek dari yang lainnya, disebabkan karena pemindahan dari pot kecil ke polybag waktunya tidak sama. Oke, hari ini tanggal 6 Desember 2021. Sekarang waktunya kita buat kasih pupuk. Di sini aku pakai pupuk organik, pupuk MOL, mikroorganisme lokal. Ini komposisinya. Karena udah ditaruh di botol, tinggal kita siram aja. Hai, hari ini tanggal 12 Desember 2021. Sekarang kita mau menghitung berapa tinggi tanaman terong ini. Kita ambil dulu penggarisnya. Dan ternyata di bulan Desember ini, tinggi tanamannya sudah mencapai 30 cm lebih. Jadi ada yang 30 cm, ada yang 35, tapi juga ada beberapa tanaman yang tingginya masih kurang dari 30 cm. Bisa dilihat daun-daunnya juga mulai melebat. Ada yang berwarna kuning karena memang mereka terpapar sinar matahari. Tekstur daunnya sedikit berbulu, tapi warnanya bagus banget hijau, walaupun ada sedikit kekuningan. Oke, balik lagi sama saya. Sekarang tanggal 31 Desember, sejak saya menanam dari bulan Agustus. Sekarang tinggal 8 tanaman tersisa, tapi nggak apa-apa. Sekarang aku mau kasih pupuk. Ini bukan aqua, tapi isinya pupuk kimia, yaitu urea putih. Fungsi dari pupuk urea putih ini mempercepat pertumbuhan daun supaya lebih segar dan lebih hijau, mempercepat pertumbuhan batang, terus pertumbuhan akar, mempercepat fotosintesis, dan sekarang langsung kita siram aja. Karena sejauh ini aku baru pakai beberapa kali dan gak rutin, jadi yang baru kelihatan perbedaannya ini pada daunnya. Seperti tumbuhan yang ini, terong yang ini, diameter daunnya dia melebar, pastinya lebih hijau, dan kelihatan lebih segar. Itu dulu buat hari ini, sampai jumpa! Hai, Happy New Year all! Jadi hari ini tanggal 3 Januari 2022, aku mau kasih beberapa update perkembangan tentang tanaman terong yang waktu itu udah aku tanam. Oke, seperti biasa, hari ini kita mau kasih pupuk lagi. Kita masih pakai pupuk yang sama, pupuk MOL, mikroorganisme lokal. Dan cara pakainya, tinggal kita tuang aja
di botol aqua secukupnya. Dibuka dulu. Oke, ini kita mau tuang. Terus tinggal ditambahin sama air. Setelah udah siap, tinggal kita siram seperti biasa. Ini adalah kondisi terkini dan terakhir tanaman terong saya. Jadi dari bulan Agustus sampai Januari 2022, tanaman ini belum berbuah sama sekali. Dan menurut pendapat saya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, tanaman ini kurang terkena cahaya matahari pada 2-3 bulan awal pertumbuhannya. Jadi saya menaruhnya di tempat yang kurang terkena cahaya matahari. Kemudian yang kedua, tanahnya terlalu lembab sehingga menyebabkan beberapa terong sebelumnya mati dan hanya ini yang bertahan. Sekian video project menanam dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.